Ketemu lagi dengan gue Eman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Di konten lo nanya, gue yang jawab. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke request. Bang, tolong bahas Vespa Super. Oke, langsung aja, kagak pakai lama. Kita ngomongin soal Super. Vespa Super ini dulu itu ngalamin zaman-zaman kemasan, teman-teman. Kenapa gue bilang zaman-zaman kemasan? Super, Sprint tuh ya, itu laku keras. Orang pengen banget tuh beli Vespa Super. Selain harganya yang lebih murah kalau waktu itu dibanding Sprint gitu ya, otomatis kan cc sama, ya kan? Body lebih ramping gitu kan, ketimbang Sprint yang gede gitu kan. Bannya ban 10, ini kan ban 8, lebih ramping lah, lebih dilihatnya tuh lebih gimana gitu ya, lebih kecil lah gitu ya, tapi nggak kecil juga kayak small frame, ya kan. Jadi Vespa Super ini laku keras, laku banget itu. Makanya sekarang populasinya banyak banget. Karena populasinya banyak, itu yang menjadikan harganya dibanding dengan tipe-tipe lainnya mungkin menjadi agak sedikit di bawahnya gitu. Walaupun balik lagi ke era-era waktu kala itu, unit-unit yang sekarang mahal pada kalanya ya karena kurang laris, itu ya menjadi lebih murah, menjadi kurang begitu diminatin. Pokoknya Super itu ya Super is the best banget pada eranya gitu, laku pokoknya. Sekarang kan berbalik nih, barang yang nggak laku itu menjadi mahal, akhirnya Super ini menjadi agak di bawahnya gitu. Jadi suka atau tidak suka, bang, kok ada pengkelas-pengkelasan di Vespa ya? Sebenarnya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pengkelasan itu memang ada. Pengkelasan pertama itu ya dari harga gitu. Yang penting nggak apa-apa unitnya di kelas-kelasin, itu nggak apa-apa, karena apa namanya ya, biar untuk mengukur atau kemampuan kita, oh kita baru mampunya beli ini gitu. Yang penting jangan pergaulan kita aja, atau jangan tongkrongannya yang mengkelas-kelaskan gitu. Jadi untuk kelas atau tipe Vespa itu memang ada gitu, ada range harga gitu. Nah, gue mau ceritain Super dulu nih, ya kan. Jadi khususnya nih awal bergeraknya Super itu kan dia peralihan, teman-teman, dari era bulat-bulat masuk ke kotak. Dari yang tepungnya bulat, spakbornya bulat, menjadi kotak. Yang pertama adalah Super 66 yang kita umumnya atau jamak kita sering lihat gitu ya, Super 66. Walaupun kalau kita mengacu pada buku, tercatat di buku itu VBC itu, jadi untuk VBC mungkin teman-teman suka dengar VBB, VBC gitu kan, VLB segala macam kayak gitu kan, VNA segala macam, itu adalah nomor VIN number. VIN number itu verification identification number, atau dia nomor rangka, nomor mesin lah, simpelnya seperti itu. Itu nomornya, nomor depannya, pengkodean nomor mesin di Vespa atau rangka di Vespa tuh pakai kode itu. Jadi untuk Vespa Super, karena kita lagi bahas Vespa Super, itu masuknya di VBC gitu. Jadi kalau yang kita tahu umumnya itu dari tahun 1966. Ini yang Vespanya gua ada situ kameranya, di sisi sebelah kanan lagi Vespanya. Nah, Vespa Super 66 itu tepongnya udah kotak, spakbor udah kotak gitu. Lampunya udah model yang trapesium, udah yang belimbing lagi. Lampunya bulat. Nah, karena dia masa peralihan nih, dia belum memakai ganti logo, istilah kata. Dia masih pakai logo pecoret. Jadi logo sayap depan masih pecoret,
Speedometer masih pecoret, mesin juga masih pecoret. Ini gue cuma taruh dulu, kagak kelihatan. Kita lihat di buku. Nah, berdasarkan di buku nih, itu VBC 1T Super itu cetakan pertamanya 1001-nya 1001, dia dimulai dari angka 1000 ya, 1001 ya. 1001-nya itu di tahun 1965 justru gitu. Itu sampai nomor 40295. Nah, teman-teman, Vespa Supernya itu masuk di tahun yang mana gitu. Apakah masuk di angka nomor itu? Kalau masuk di angka nomor itu bisa jadi teman-teman nih dapat nomor kecil, ibarat kata nih, dapat nomor awal masih 4 digit ya kan, masih 4 digit. Nah, sebenarnya di tahun 66 juga nyambung lagi nih. Di tahun 66 VBC 1T itu mulainya dari 4296. Nah, teman-teman cek di nomornya masih 4 digit juga. 4296 43413 gitu. Jadi keluarnya di tahun 66. Nah, Bang, kok itu ada tahun 65? Jadi sekali lagi buku ini tuh pasti bikin di riset kan. Nah, kenapa di kita kok nggak ada tuh Bang yang tahunnya 65, adanya tahun 66 startnya. Ya mungkin untuk pasar di kita masuknya itu gitu. Pasar yang lain bisa jadi ada gitu. Mungkin nggak masuk yang nomor 01 sekian. Ini kemungkinan ya buat teman-teman yang lebih ngerti suhu-suhu atau sesepuh senior yang lebih tahu, mungkin boleh tulis di kolom komentar. Karena gini, apa yang ada di buku atau Scooter Help deh, biasanya kita mengacu kepada Scooter Help. Scooter Help itu gue belum kontenin ya, nanti gue akan kontenin. Jadi Scooter Help itu kalau bila mana teman-teman ingin mencari data tentang nomor rangka, nomor mesin, itu bisa di googling di www.scooterhelp.com. Pokoknya teman-teman bisa cari di situ. Nah, itu menurut gue ya nggak bisa 100% dijadikan acuan. Karena gini, ada beberapa negara yang nggak tercantum di situ gitu. Itu pembahasannya beda lagi, bakalan panjang. Intinya gue berpendapat bahwasanya Scooter Help itu nggak bisa 100% dijadikan acuan. Begitu juga dengan yang ada di sini nih gitu. Karena satu dan lain hal gitu. Kadang-kadang beberapa nomor rangka atau nomor mesin nggak bisa masuk tuh, lo cek nggak tembus gitu. Dan itu jangan buat teman-teman nih sekalian ngejawab kan. Ada beberapa yang udah japri gue, Bang, nomor gue nggak tembus Scooter Help. Nggak usah dipikirin. Yang perlu dipikirkan itu nomor rangkanya, bukan ketrikan. Nomor rangkanya bener, ketrikan baru maksudnya ya. Nomornya sesuai sama BPKB STNK, tembus di Samsat. Itu sih menurut gue jauh lebih penting itu gitu. Ya kalau memang tembus ya itu lebih bagus lagi. Tapi kadang-kadang beberapa unit motor itu memang nggak tembus karena dia mungkin diimpor, dimasukin pada tahunnya nggak yang lewat Itali, mungkin yang lain gitu. Itu menurut pandangan gue gitu. Karena ada beberapa unit yang memang nggak masuk ke Scooter Help, nomor rangka, nomor mesinnya. Tapi ini nanti ya, kita geser dulu sedikit, kita masuk ke pembahasan super. Karena kalau pembahasan dunia pervespaan itu luas banget, pendapat banyak banget gitu. Jadi kalau kita obrolin itu memang selalu menjadi suatu hal atau topik yang menarik ya teman-teman ya. Ini udah puntung nih, bukan sisa kemarin. Ini tadi tag pertama tag pertama gue matiin lagi gitu, karena ini tag kedua teman-teman. Jadi kalau kita bikin konten itu kadang-kadang perlu beberapa tag. Nggak apa-apa ya, ambil smoke ya. Oke, untuk super. Jadi kita bahas yang umum-umumnya aja ya, yang umum di Indonesia. Super itu 66. Yang konon katanya keluar 1 tahun itu loh. Nah, semuanya masih pakai
logo pecoret, belum cung 66. Nah, kalau di luaran ada yang 65, nah kalau di Indonesia itu 66 biasanya nggak ada ngegeser setahun tuh, 67 suka masih ketemu tuh. Walaupun basicnya kita akan tetap bilang Super 66. Karena ditemukan juga, bang punya gua tahun 67 gitu. Nah itu bisa jadi penyuratannya, bisa jadi dia produksi memang 66, baru pembuatan suratnya di 67. Bisa jadi kejadian kayak gitu ya, bisa jadi gitu. Tapi yang officialnya ya Super 66. Kalau di ini juga Super 66 kan, nggak ada Super 67. Karena di perpespaan ini kita bikin turun-turun ya, bikin table kali ya. Yang super nih menurut gue urut-urutannya ya, itu kalau super kan VBC ya. Sebenarnya dari keluarga seberangnya nih, masih satu keluarga, maksudnya dia nggak bisa dibilang adik, nggak bisa dibilang kakak, barengan tuh. Dia pada tahun yang sama keluar juga VBC, VNC. Kita urut dari, sekali lagi ini bukan pengkastaan, bukan levelan, tapi kita lihat dari kelangkaannya. Otomatis semakin langka itu semakin harganya mahal. Kita anggap seperti itulah ya. Karena kan susah dicarinya. Kalaupun punya satu, aku nggak mau jual kalau nggak segini, gitu ya. Kurang lebih ya, begitu ya. Itu ada namanya VNC. Koreksi kalau gua salah, itu super sama kayak super 66. Cuman dia kodenya VNC, CC-nya 125. Gue belum pernah punya unitnya, tapi gue tahu motor itu beredar di mana-mana. Hampir pengen beli, cuman ya karena harganya masih belum terjangkau buat gue, ya kan akhirnya gue ambil ke yang lain gitulah. Walaupun sebagai supermania, gue termasuk itu most wanted ya, VNC itu. Nah apalagi sih bang dari Super 66 setelahnya itu, dari Super 66 itu kan naik tuh tahun 67, di 68 lah, di 68 tuh 67 juga sebenarnya udah ada yang logo cung ya, yang logo cung juga udah ada. Karena kan yang Super 66 itu kan makanya dibilangnya Super 66 gitu. Ada Super 66, Super 67, ada yang mau famous ya Super 66 gitu. 67 tuh udah mulai pakai logo cung gitu. Walaupun mesin mungkin masih pakai yang pecoret, kan suka ada gitu. Bang punya gue Super 73 tapi mesinnya masih pecoret, atau masih ini tahunnya gini tapi pecoret mesin. Jadi itu kan dulu dicetaknya banyak gitu kan, mesin apa segala macam. Nah itu kan daripada dia nggak terjual akhirnya dipakai, jadi kadang-kadang suka ditemukan seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah heran atau nggak usah bingung, biarin aja, yang penting nomor rangka, nomor mesin sesuai aja, dan bukan tempelan. Tempelan itu maksudnya bisa jadi karena kondisi keropos apa gimana, motornya pada saat itu sudah nggak ketolong, jadi ditempel atau dipotong pakai nomor rangka dari Vespa donor lah ibarat kata. Jadi dari unit yang lain ditempel yang suratnya lebih lengkap, bisa jadi itu. Yang penting nggak itu gitu. Yang penting BPKB STNK sesuai dengan nomor rangka, nomor mesin, bukan tempelan gitu. Karena tipe-tipu dunia perpesaan itu lumayan boleh dibilang menarik ya. Jadi ya kita sendiri yang harus belajar gitu biar nggak kecebur masuk. Kemudian setelah Super 66 itu masuk yang logo cungnya sampai tahun 73 dengan bentuk dan model yang sama. Yang dibedain itu adalah mata gue sering nengok-nengok ke sini karena ini sebelah kan kiri gue nih, kanan dari teman-teman yang nonton, ini Vespa Super 66-nya soalnya di sini nih. Jadi kayak gue ngomongin dia gitu. Super 66 gue yang warna biru tuh. Ntar gue kasih fotonya deh kalau sempet. Nah, setelah itu dia keluar yang logo cung gitu. Depannya nih penang depan cung, speedometer cung gitu.
itu udah begitu. Dan dia udah nggak make list ini lagi, list tepong, list lurus tuh yang tepong, semuanya masih sama sampai tahun 73. Cuman teman-teman yang tahun 74, bang gua 74 tapi masih pala kotak, nggak apa-apa. Itu sering terjadi kayak begitu. Kadang-kadang penyuratannya atau apa masuk ke tahun 74. Begitu teman-teman. Setelah masuk tahun 74, masuk tahun 74 itu pertama kalinya berdasarkan info yang gue dapet, karena tahun 74 gue belum lahir, tapi berdasarkan info dari senior-senior, berdasarkan info dari buku, itu tahun 74 Vespa Super mulai dibikin di pabrikan kita dan motor Pulau Gadung berarti ya. Aduh iklan nih. Oke lanjut. Tahun 74 Vespa Super mulai tuh dibikin di pabrikan dan motor. Pabriknya di Pulau Gadung. Mulai dibikin di situ tuh. Jadi nggak cuma dirakit. Kalau dulu mungkin build up dari luar, atau mungkin dia beli dari luar pretel baru dirakit di sini gitu kan. Kalau sekarang diproduksi tahun 74 tuh, diproduksi Super 74. Nah kenapa? Nah ini nih 74 sampai 75 itu supernya dari stangnya yang bulat ya kan. 74 nih dari stang yang bulat-bulat itu. Kalau gue bilangnya, kalau di gue ya, gue bilangnya stang bego. Kalau di tempat teman-teman apa tuh? Super 66 sampai 73 yang stangnya bulatnya nanggung itu, teman-teman biasanya bilangnya apa? Kalau gue bilangnya dulu sampai sekarang gue pasti bilangnya stang bego. Karena apa bego? Gue bilang kalau menurut gue kenapa nama itu timbul? Karena dia nanggung, bulat-bulat ini apa? Dia masih ada papasannya, udah mulai ada papasan ya. Kalau yang VBB kan dia langsung tempat handlebarnya itu kan langsung batoknya langsung ngebulat gitu. Nah ini juga buat informasi ke teman-teman, kenapa dibikinnya papas gitu, nggak langsung bulat. Itu sebenarnya biar gampang penyetelan kabelnya. Nah di bawahnya itu biar rapi, sebenarnya itu ada kalengnya. Aduh mana ya kalengnya, gue cari sebentar. Nah ini udah gue ambil nih, tapi kalengnya nggak ketemu. Gue pengen jelasin kaleng sebenarnya, ketemunya stangnya, tapi nggak apa-apa biar enak ngejelasinnya. Nah ini kenapa nih dibikin, dan ini juga bukan stang 66 ya, ini stang 77. Nah kenapa nih apa namanya ininya jadi nggak bulat lagi? Ini sebenarnya biar gampang teman-teman, gampang penyetelan kabel body, penyetelan kabel-kabel yang lain bisa gampang, bisa dirogoh dari bawah sini, yo kan, bisa diatur dari sini lah, bisa membantu. Kalau yang VBB kan ini yang padat, jadi kalau mau buka headlamp mesti ngodok-ngodok dari depan sini gitu. Nah ini teman-teman sebenarnya ada kalengnya, ada penutupnya biar rapi, berbahan kaleng gitu. Di sini ada penutupnya juga kiri kanan gitu. Nah penutupnya ini karena bahannya kaleng banyak banget nih reproannya. Jangankan yang kaleng, yang bahan babet aja ada repronya, setengah jadi repro apalagi cuma kalengnya gitu. Ada masa di mana-mana kaleng itu banyak terbuang karena biasanya bengkel-bengkel kala waktu itu begitu udah ngebuka kelupaan masangnya lagi kan, mungkin ada yang nggak terpasang atau udahlah gak usah dipasang aja biar kalau ada kenapa-napa biar nggak ribet gitu, biar langsung. Makanya itu biasanya suka jarang nih yang masih ada. Kalau teman-teman Vespa Supernya atau Sprintnya atau Vespa yang pakai stang-stang kayak begini masih ada tutupan bawahnya, berarti itu cihuy, masih terpelihara dalam artian gitu. Nah itu nanti akan kita bahas lagi, kita akan ulas mana yang asli mana yang repro, tapi itu informasi sekilas dulu aja ya. Jadi itu teman-teman, gue bilangnya stangnya stang bego. Nah lanjut ke 7475 Super, dia stangnya stang jenong. Ada yang bilang stang jenong,
Ada yang bilang juga stang lohan karena bentuknya kayak punuknya lohan gitu, agak belendung gitu kan. Gitu. Ada yang bilang stang lohan. Nah, nggak tahu di teman-teman stangnya stang apa tuh yang model, ada contohnya nggak? Aduh, ada contohnya lagi gua di atas. Jadi ada stang yang lohan 74, 75 gitu. Nah, konon katanya, gue juga nggak tahu, mungkin sekalian teman-teman bisa bantu share nih buat senior-senior sesepuh. Konon katanya di Vespa di Super 74, 75 itu sebenarnya kalau dari persuperan gitu ya, itu kalau teman-teman Super 74, 75-nya masih awet, itu yang dicari. Karena konon katanya, gue juga nggak tahu karena ini tuh tidak tertulis dan cuman cerita-cerita aja gitu ya. 74, 75 itu materialnya katanya lebih tipis karena awal-awal pembuatan gitu ya. Jadi lebih rentan kropos, mungkin kalau sekarang mungkin esaf kayak gitu ya kali ya kan. Mungkin kayak gitu ya. Jadi 74, 75 itu katanya gitu ya. Katanya siapa gue juga nggak bisa menunjuk hidung karena itu kan terdengar orang ngomong iya 74, 75 tongkrongan warung kopi lah ibarat kata. Jadi Super 74, 75 itu materialnya lebih tipis. Jadi kemungkinan kalau teman-teman masih punya ada utuh, nah itu berarti cihuy benar tuh 74, 75. Nah, masuk lagi ke 76 udah mulai pergantian stang. Cuman biasa teman-teman, setiap pergantian tahun itu kadang-kadang masih tersisa yang tahun sebelumnya, produksi tahun sebelumnya gitu. Jadi masuk 76 masih akan ditemukan juga itu yang jenong. Tapi 76 itu sudah mulai masuk stang asbak bilangnya nih stang asbak. Nggak tahu nih kalau teman-teman bilangnya apa nih, stang apa nih kalau kayak begini. Jadi stang asbak itu speedometernya masih sama kayak Super 66. Oh ya, kalau Super 74, 75 itu speedometer oval. Nah, kalau yang ini speedometernya asbak. Ada yang bilang asbak, ada yang speedometer kerang ya. Nah, teman-teman biasanya bilangnya apa? Speedometer kerang, apa speedometer asbak. Nah, ini yang dibilang stang asbak gitu. Dan stang asbak ini dipakai juga di sprint muda ya. Nah, ini dipakai di super muda 76 sampai 79 kalau mengacu dari buku ya. Karena di tahun 80 juga masih ada super gitu. Nah, tapi ofisialnya, nah kalau kita mengacu ke buku itu official itu sampai 79. Nih. Kita buka. VBC 1T. Terakhir itu 554808. Itu produksi terakhir. Jangan-jangan teman-teman dapat produksi terakhir atau super terakhir tuh yang berdasarkan buku dan berdasarkan Scooter Help ya. 1979 VBC 1T itu dikeluarinnya 550122 sampai 554808 gitu. Nanti lebih jelasnya gua fotoin, gua attach di sini ya. Ininya nih, ingetin mudah-mudahan gua kagak lupa gitu. Nah, Bang, ada super apa lagi sih Bang? Selain tadi kan udah gua kasih tahu ada VNC ya. Super yang menurut gua rare sih ya, dengan cc 125. Dia tuh sama kayak abis dari VNC keluar VNL alias GT gitu. Nah, dia keluar 1 tahun. Di tahun 77 pertengahan tuh medio ya bilangnya, medio 1977 ya kan. Di pertengahan tahun 77 di era pergantian gubernur Bapak Ali Sadikin dengan Bapak Cokro Pranolo, koreksi kalau nggak salah ya. Joko Pranolo ya. Itu PT Dan Motor mempersembahkan 100 unit, infonya cuma segitu doang ya, 100 unit Vespa Super yang sudah dibikin
eh, pakai CDI. Itu super CDI pertama konon katanya. Itu untuk menyambut ulang tahun DKI ke 450 tahun. Jadi ulang tahun DKI ke 450 tahun itu jatuh pada tahun 77 gitu. Nah, masih dilema juga, masih jadi pembahasan, bukan dilema, masih jadi pembahasan apakah 100 unitnya ini, karena keluar dua warna teman-teman, warna biru dan warna hijau. Warna biru, warna hijau ini ada strippingnya di tepung maupun di spakbor. Untuk yang warna hijau, warnanya hijau lumut dan dia tidak pakai kunci kontak di atas setang. Sementara yang keluar warna biru itu pakai kunci kontak. Penandanya hanya emblem bulat di sebelah kiri. Di situ tertulis tuh 450 tahun gitu. DKI Jakarta. Itu juga rare juga dan masih jadi bahan perbincangan dan diskusi nih. Sebenarnya 100 unitnya itu keluar hijau atau keluar biru, atau 100 unit hijau dan biru. Ini belum ada kepastian juga, tapi kayaknya terlalu sedikit gitu kan. Nah, yang jadi timbul bahan perdebatan yang alot nih karena sampai tahun 80-an ditemukan juga gitu. Ini masih ini ya. Apakah dia 78 baru di launching gitu, atau sampai 77, 78 di launching dia laku ya kan, 100 unit ini laku, terus karena udah habis ya kan dicetak lagi lah gitu, diproduksi lagi hingga tahun 80-an gitu. Karena kan PT dan Motor juga kan, wah ini laku nih, keluarin aja gitulah. Nah, kalau pendapat gue pribadi, ya, gue bilang menurut gue, jadi mungkin bisa jadi wah nggak salah gitu, tapi kalau menurut gue, karena itu kan di launchingnya di Pekan Raya Jakarta, di Monas waktu itu. Kalau zaman dulu tuh Jakarta Fair sih ya, fair. Kalau gue bilangnya waktu masih kecil ke Jakarta Fairnya gitu. Di launchingnya di Jakarta Fair itu pada tahun itu. Jadi yang teman-teman mungkin bisa browsing, kulik sendiri Jakarta Fair 450 tahun itu kapan diadakannya. Itu aja, karena kan di launchingnya di situ, itu aja. Terus kok bisa nyangsang gitu, apa nggak laku sampai tahun 80 ya kan, sampai tahun 79 kan ditemuin juga. Punya gue tahun 79 Super Hood-nya gitu. Karena cuma emblem doang teman-teman. CDI otomatis dia punya spek tertentu ya, yang nanti atau udah pernah gue describe gitu untuk Vespa Hood. Dia punya spek yang berbeda dengan Super yang pada umumnya. Nah, itu yang masih jadi diskusi lah ya. Itu kalau pendapat gue pribadi itu dibikin ulang sama PT dan Motor, dibuat ulang gitu. Nah, karena logo gampang ya, mungkin logonya dibikin, direpro, apa segala macam gitu. Tapi coba aja teman-teman, kita pakai logika, Hood 450 tahun itu jatuh di tahun 77. Ngapa jadi tahun 79, ngapa jadi tahun 80? Sesimpel itu aja, sederhana. Masa sampai lama banget? Masa di Jakarta PRJ orang kayanya cuma dikit? Kan orang kayanya banyak gitu. Walaupun ditemuin juga nih, ada di Bandung gue pernah mendusin, ada di Jawa juga ada gitu, itu ada gitu. Nah, kalau gue pribadi gue lebih ke itu super elektrik gitu, yang dikeluarkan oleh PT dan Motor. Monggo kalau teman-teman atau senior sesepuh punya pendapat lain, enggak Bang Eman, berdasarkan ini apalagi kalau ada literaturnya, jadi kita enak ya, kita bisa ngobrol diskusi. Jadi itu juga bener-bener ngasih input banget juga ke gua gitu. Oh iya, enggak, berdasarkan literatur ini atau koran ini gitu. Karena gua juga mencari tuh teman-teman, gua browsing, gua cari kapan sih gitu. 450 tahun jatuhnya di tahun apa gitu. Kok sampai lama begini, sampai ada timbul gitu kan. Vespa tahun 79 dibilangnya Vespa Hood-nya kapan gitu. Itu sampai terjadi seperti itu teman-teman, untuk menemukan menarik benang merah atau menemukan sejarah yang sebenarnya itu di Vespa Super Hood itu seperti apa gitu. Nah,
79 ya teman-teman, sama Sprint juga 79, tapi di tahun 80 juga ada gitu. Nah yang menarik biasanya yang suka dirobah-robah atau kalau gue sih enggak, kalau gue tetap yang as kecil ya as kecil gitu. As kecil itu mulai kapan gitu? 78 itu udah as besar semua teman-teman, udah as besar. 78, 79, 80 itu udah as besar. 77 kebetulan gue punya Super Milo gue itu 77 itu masih pakai as kecil, tapi mungkin 77 akhir mungkin udah ada yang pakai as besar. Tapi punya gue 77 gue ini masih pakai as kecil. Milo gue ini tahun 1977 gitu. Jelita, sedang cantik-cantiknya, jelang 50 tahun gitu. Kurang lebih pembahasan soal super segitu ya. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mungkin gue kelewatan, bang ada super apa lagi gitu? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, nanti gue bahas. Takutnya gue kelewatan nih gitu. Tapi yang gue pasti yang tadi gue sampaikan yaitu sekarang yang lagi boleh dibilang hype ya, Super 66. Kalau VNC karena rare kita pinggirin dulu deh ya. Kalau lo nemu dan harganya masuk, ambil. Kalau nggak nemu atau harganya mahal, pinggirin aja dulu. Tapi sekarang yang lagi hype itu Super 66 sama 73. Jadi yang dicari itu Super 66, Super 73 malah. Jadi kalau bang super gua 69, Super 68, kayaknya orang tuh lebih nyari Super 66, Super 73. Gue juga nggak ngerti Super 73 kenapa, kan ada Super 74 juga kan. Jadi Super 73 itu lebih karena bisa dibilang astuti ya. 73 gitu, lebih kayak gitu juga. Gue juga nggak ngerti tuh, padahal kan yang 70-an juga sama aja sebenarnya kan, tapi yang cenderung dicari Super 66, Super 73 gitu. Kalau yang lain-lain ya sekedar super gitu maksudnya, cuman ya super gitu. Nah mungkin teman-teman warna rare kali ya, warna rare ya, warna yang mungkin di super yang dicari gitu ya. Yang pernah gue pegang sih itu warna English Red. English Red sih cihuy banget, English Red cihuy. Kuning juga, yellow Pasitano ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yellow juga warna susah juga tuh dicari. Yellow, merah ati, gue nggak tahu tulisnya apa tuh. Merah ati juga susah gitu. Kalau coklat, biru umum ya, biru, hijau itu umum. Biru sama hijau itu nggak tahu tuh dulu warna itu rata-rata banyak Vespa warna itu tuh. Kalau nggak hijau, biru aja gitu. Hijau lumut juga jarang. Jadi ada hijau, bilangnya hijau rumput kali ya. Hijau rumput, hijau lumut gitu. Putih juga jarang. Kalau warna putih, kita menyinggung warna putih sedikit gitu ya. Warna putih itu dulu itu identik, kalau warna putih mau motor, kendaraan gitu, mau mobil itu identik dengan rumah sakit, kendaraannya dokter gitu. Ada era dulu di mana warna putih itu kagak laku. Kan sempat kan tahun 2000 berapa gitu, mobil-mobil warna putih itu yang banyak gitu. Warna putih jadi naik gitu. Nah, di Vespa juga gitu. Dulu warna putih itu jarang orang ngambil, itu rumah sakit, dokter-dokter yang pakai gitu, orang-orang rumah sakit yang pakai gitu. Makanya ada dari dinas kesehatan warna putih gitu. Nah itu kalau dapat motor-motor kayak begitu warna putih, masih dokumennya masih dokumen dari pemerintahan, platnya masih merah, waduh itu kan historis, itu historis teman-teman. Itu benang merahnya masih nyata banget gitu. Oh itu, jadi kita enak ngomongin, tahu dari mana lo bang, itu warna itu juga pengaruh gitu. Jadi bang, kalau gue mau nyari super, cari yang apa gitu? Kalau menurut gue nih, pertama cari yang sesuai sama budget lo. Cari yang budgetnya udah ada di lo segini gitu. Nah kalau kira-kira teman-teman, bang budget gue masih minim, belum dapat, tabung dulu, sabar. Nyari Vespa juga sabar gitu. Atau kalau teman-teman, bang gue udah kebelet nih, cari, pantau yang benar. Sebisa mungkin jangan sampai kejeblos atau tergiur harga murah, karena kan kadang-kadang kita punya budget nih semua sekian, kita nyari wah ini cocok nih sama budget gue nih, atau lebih murah dari budget gue bisa tambahannya, bisa beli aksesoris bla 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 bla, lo terburu nafsu, akhirnya terjerat tuh. Karena di luar sana banyak nih pemantau-pemantau yang menunggu nih,
menunggu. Mereka masih pada berkeliaran, jangan salah gitu, menunggu lengahan teman-teman terpancing, transfer, wassalam gitu. Dari gue itu aja ya teman-teman ya. Kelas pagi pervespaan duniawi bahas masalah Vespa Super. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM ke IG gue Eman Vigano. Insya Allah nanti gue jawabin satu persatu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewatan. Kalau kira-kira gue pengen kontenin, nanti gue kontenin gitu. Kalau ada salah-salah kata, gue mohon dimaafin. Kalau ada kekeliruan, tolong dikoreksi. Gue cuma tahu sedikit di dunia pervespaan ini. Kenapa gue nekat ngasih tahu? Ya paling nggak apa yang gue tahu sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, atau setidaknya buat diri gue sendiri gitu. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Gue Eman Vigano, Rasti Garasi, ciao.